Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita lanjutkan pertemuan kita ya, terkait dengan masih di aliran di dalam pipa ya. Jadi hari ini kita akan lihat salah satu metode ya, metode untuk menganalisa losis ya, losis mayor ya di dalam pipa. Jadi menggunakan diagram Modi ya. Jadi itu topik kita untuk hari ini. Oke, buku rujukannya masih sama ya yang kita pakai ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menganalisa losis ya, losis aliran di dalam pipa. Jadi saya apa aja dulu ya, saya show biar enak. Oke, saya pakai pen ya, pen. Oke. Jadi ada yang pertama itu formula Darcy ya, Darcy-Weisbach ya. Kemudian ini mungkin akan kita lihat nanti di pertemuan berikutnya ya, secara spesifik. Kemudian ada formula Hansen-William ya. Jadi untuk hari ini kita akan melihat diagram Modi ya. Di diagram Modi ini sebenarnya diterjemahkan ya dari formula yang diusulkan oleh Holbrook ini ya. Jadi dibuatkan dalam bentuk diagram dia tampilannya, dalam bentuk grafik ya. Jadi supaya lebih representatif lah gitu ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ya, seiring berjalannya teknologi sekarang ini ya, teknologi IT khususnya ya, yang berbasis web, kemudian software-software lain ya, maka dikembangkan juga ini Modi chart kalkulator ya. Jadi Modi chart kalkulator ini banyak ya. Kita lihat kalau kita ketik di Google Modi chart kalkulator, ini akan muncul situs-situs yang menyediakan kalkulator ya, atau perhitungan Modi ini secara gratis ya, cuma basis web. Saya memang belum lihat apakah yang berbasis smartphone ya di aplikasi misalnya Play Store itu ada ya. Nanti kalau ada coba diinstalkan, itu akan membantu. Oke, ini ada beberapa link ya atau URL yang menyediakan Modi chart kalkulator ya. Jadi ini di sini ada 3 saya tampilkan ya. Nanti dicoba. Oke, inilah gambaran dari Modi chart itu ya, atau diagram Modi ya. Jadi dia berdasarkan Reynolds number ya, berdasarkan Reynolds number ya. Jadi berdasarkan Reynolds number. Jadi di sini ada, kita lihat nih di sumbu X ada Reynolds number ya. Jadi mulai dari laminer ya, laminer itu lebih kecil dari 2100 ya, atau 2400 kalau di buku lain ya. Kemudian ini ya, ini kondisinya laminer ya di daerah ini. Kemudian di sini daerahnya transisi ya, antara sampai 4000 ya, 4000 lebih besar atau sama dengan 2100, lebih kecil atau sama dengan 2100, lebih besar atau sama dengan 4000. Itu kondisinya laminer ya, dari pertemuan sebelumnya udah dapat kita simpulkan. Kemudian yang terakhir turbulen ya. Jadi ketika turbulen inilah diagram Modi ini berperan ya dalam perhitungan perhitungan friksi ya di aliran pipa. Oke, kalau dia masih
masih kondisinya laminer, ini laminer ya, di daerah sini. Nah, ini cukup dengan persamaan V sama dengan 64 ya per RE ya, Reynolds number. Nah, jadi masih kita menggunakan persamaan itu, tapi kalau sudah dia turbulen, nah, baru kita gunakan diagram Modi. Jadi untuk apa saja yang ada ya, yang data yang diperlukan untuk bisa apa namanya kita menghitung atau mendapatkan nilai F ini ya. Jadi ini yang kita cari ya, friksinya. Jadi yang dibutuhkan nilai Reynolds ya, Reynolds number-nya dan nilai epsilon per D. Kekasaran relatif pipa ya. Jadi tergantung dari kekasaran pipa dan diameternya ya. Nah, jadi itu yang menentukan ya. Jadi biasanya untuk epsilon ini atau kekasaran pipa ini tergantung jenisnya dan sudah disediakan ya. Nah, di tabel. Oke. Kalau Reynolds ya sudah paham lah. Jadi dia butuh properties dari fluida ya. Nah, jadi di sini massa jenis dan viskositas, kecepatan dan diameter. Ini kira-kira gambaran dari diagram Modi atau Modi chart. Jadi ada dua sumbu Y ya, ada satu sumbu X. Oke. Nah, jadi ini penjelasan singkat tadi ya yang saya sampaikan di grafik tadi ya, mungkin bisa dibaca kembali ya kalau kurang jelas. Jadi intinya dia untuk mendapatkan nilai friksi ya, friksi itu gesekan ya, faktor mendapatkan nilai faktor gesekan ya di dalam pipa. Dan inilah yang persamaan inilah yang diterjemahkan ya oleh Colebrook ini menjadi diagram ya, seperti itu. Oke, nah ini nilai dari epsilon tadi ya untuk berbagai jenis pipa. Jadi sini ada pipa-pipa ini ya. Nah, jadi mungkin kayak contoh soal kita nanti kita akan pakai ini draw tubing ya. Jadi ini dalam satuan feet ya, satuan British ini dalam satuan milimeter ya atau SI. Nah, jadi di sini dia segini nilainya ya. Nah, kemudian ini tabel 81 ya. Kemudian untuk ini tabel ini juga dari sini bisa kita lihat gambaran dari atau hubungan dari kekasaran pipa relatif ya dengan friksi. Di sini bisa kita lihat hubungannya itu makin kecil friksi, makin kecil kekasaran relatifnya, makin kecil friksinya ya. Nah, makin besar relatif roughness-nya, makin besar friksinya. Oke, tabel 83 ini standar ya, standar ukuran pipa ya, schedule 40 untuk berbagai jenis ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contoh soal dulu. Jadi contoh soal ini saya ambil dari internet ya, sangat sederhana ya, untuk menggambarkan bagaimana mendapatkan nilai friksi ya dari menggunakan Modi diagram ini. Jadi di sini di soal ini diketahui kasaran relatif pipa itu 0,02 ya. Nah, jadi kemudian bilangan Reynolds 250.000 ya. Nah, jadi jelas ini turbulen. Yang tanya friksi F ya. Jadi yang ditanya yang sebelah sini yang diketahui ini epsilonnya, kemudian Reynolds-nya ya. Oke. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu relatif roughness-nya ya, atau kasaran relatif pipanya ya. Jadi di sumbu Y yang satu lagi ini ya, yang sekundari ya, jadi ini primary kita bilang, ini sekundari.
Nah, jadi kita cari di sini yang 0,002. Nah, jadi ini dia, yang merah ini. Jadi yang sepanjang ini, ya. Nah, ini nilai epsilon per D-nya, ya. Kemudian Reynolds number-nya. Nah, jadi ini. Ya. Jadi pangkat 5 kan, ini pangkat 5. Jadi kalau kita geser komanya 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 ya. Jadi antara 2 dan 3, 2,5 itu letaknya. Ya. Jadi kita kasih titik, kemudian kita tarik garis ke atas, ya. Kemudian menyentuh garis epsilon per D tadi, dapat di sini, kemudian kita tarik ke kiri, ya, dapat F. Ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Tapi ini sebenarnya, ya, kalau praktek sebenarnya itu dia harus kita interpolasi linier, ya. Jadi harus diinterpolasi linier supaya hasilnya lebih tepat, lebih pas, gitu, ya. Nah, jadi nanti bagi yang belum paham, ya, dengan saya rasa sudah lah di mekanika fluida 1 mungkin sudah ada cara membuat interpolasi linear. Tapi kalaupun tidak paham, belum paham, nanti bisa disampaikan di chat, ya, di chat atau di WhatsApp kita, grup kita, supaya saya buatkan tutorial, ya, bagaimana membuat interpolasi linear, ya, pada grafik dan juga mungkin pada tabel, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini dia dapat friksinya 0,024, ya. Nah, jadi di sini dia letaknya. Jadi setelah ditarik garisnya dapat di antara 0,025 dengan 0,03, ya. Nah, kemudian diinterpolasi, ya, dapat dia segini. Oke, ini saya bandingkan, ya, atau saya compare dengan beberapa kalkulator, ya, mau dicat kalkulator, dan hasilnya, ya sama, ya, hanya beda di digit di belakang komanya saja, ya. Ini coba dipraktekkan sendiri. Oke, kita lihat contoh soal kedua. Jadi di sini contoh soal kedua ini saya ambil dari buku kita, dari Munson, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ya, di sini ada udara mengalir dalam pipa, ya. Jadi jenis pipanya itu drown tubing, ya. Nah, drown tubing ini diameternya 4,0 mili, ya, kecepatannya 50 meter per detik, ya. Nah, jadi dengan kondisi kecepatan segini biasanya ini alirannya turbulen, ya. Nah, ini kecepatan segitu. Oke, jadi di sini istilahnya dicoba lah, ya, dicoba buat tindakan supaya tidak turbulen, ya, istilahnya dengan alternatif ini, ya, pintu masuk ke tabung sangat halus, udara bebas debu, ya, supaya untuk mempertahankan alirannya tetap laminer, ya. Kenapa laminer? Supaya gesekannya bisa lebih rendah. Nanti akan kita lihat di contoh soal ini, ya. Apakah memang aliran laminer itu pressure drop-nya itu lebih sedikit, ya. Oke. Jadi yang kita cari di sini penurunan tekanan, ya, atau pressure drop tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi delta P, ya, atau pressure drop. Nah, ini sepanjang pipa, ya. Ini sepanjang pipa 0,1 meter. Jika ini ada dua, ya, yang harus kita cari. Kalau kondisinya laminer dan kondisinya turbulen, ya. Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi di sini di soal diketahui bahwa kondisinya ini berada, ya, udara tersebut, ya, udara yang mengalir dalam pipa itu berada dalam kondisi standar, ya, baik temperatur maupun tekanannya, ya. Jadi berdasarkan asumsi itu, ya, ini memang berbeda tiap negara, ya. Jadi kalau di tempat kita ini
dibilang udara standar itu, ya, kondisi dan apanya itu kalau kita lihat ambient atau lingkungan ya, misalnya kondisi itu 25 derajat misalnya udah Mas. Tapi kalau ini enggak ya. Jadi berdasarkan nilai viskositas dan densitas ya dari tabel properties of udara ini, nah, kita dapatkan bahwasanya ini sekitar 10 sampai 15 ya. Jadi kalau kita rata-ratakan sekitar temperaturnya itu 12,5 ya. Nah, 12,5 ya. Nah, jadi sekitar 12,5. Jadi kalau kita lihat densitasnya 1,23 ya, 1,23. Kemudian dinamiknya itu 1,79 ya, di antara ini. Jadi di antara ini dan di antara ini. Ya. Nah, ini seperti grafik tadi bisa kita interpolasi juga dia. Kita interpolasi linier ya untuk mendapatkan nilai-nilainya itu. Oke. Kita kembali ke contoh soal ini. Setelah dapat nilai ini ya, kita hitung Reynolds number ya. Jadi Reynolds number kita masukkan ini persamaannya ya. Kita masukkan nilai properties dari udara tadi ini rho-nya, kemudian kecepatan, kemudian diameter ini kita rubah ke meter ya dari mili, kemudian viskositas dinamik ya kita masukkan, dapat 13.700 ya. Nah, jadi berdasarkan ketentuan ini ya, jelas bahwasanya 13.700 itu kondisinya turbulen ya. Oke, dapat Reynolds number-nya ya. Kemudian baru kita jawab yang pertama ya, penurunan tekanan di bagian pipa sepanjang 0,1 meter jika alirannya laminer. Jadi A untuk laminer ya, B untuk turbulen. Oke, kita lihat kondisi laminer ya, laminer dulu. Oke, tadi sudah saya sampaikan kalau kondisinya laminer ya, kita cukup menggunakan persamaan 819 ini ya, untuk mendapatkan nilai F-nya, friksinya 64 per RI. Ini 64 per RI ini. Kita masukkan nilainya ya, dapat segini dia. Ya. Baru kita masukkan ke persamaan 833 ini untuk menghitung pressure drop-nya atau penurunan tekanan. Ya, F-nya tadi baru dapat L 0,1 ya, diketahui. D-nya diameter yang 0,04 tadi. Rho-nya tadi udah, ini udah, dan dapat delta P ya, penurunan tekanannya. Oke. Jadi setelah dapat delta P, ya, jadi ini dalam satuan kilopascal. Ya. Nah, jadi kalau kita rubah ke pascal, ya, berarti dia 179 ya, pascal. Nah, pascal ini Newton per meter kuadrat. Ya. Nah, jadi dari rumus ini, rumus tekanan ya, dari tekanan itu pressure ya. Jadi kan gaya dibagi luas penampang. Di gaya Newton, luas penampang meter kuadrat. Oke. Nah, ini supaya nanti sama dengan ini ya. Ya, kalau kita rubah. Nah, jadi bisa juga menggunakan persamaan 88 ini ya. Jadi kita masukkan, ini angkanya nggak ada yang aneh-aneh, artinya tidak tahu, ini semua ada. Ya, kita masukkan dapatnya segini ya. Jadi bisa pakai persamaan ini, bisa pakai persamaan ini. Ini yang kondisi laminer ya, Reynolds-nya. Kita lanjutkan ke yang turbulen ya. Jadi yang turbulen harus, ini yang saya sampaikan tadi, karena pipa kita tadi jenisnya drown tubing ya. Drown tubing itu kalau kita lihat tabel tadi, nah ini ya 0,015. Nah, jadi di sini nah ini
0,0015 mili. Ya, jadi kita hitung, kemudian kita hitung epsilon per D-nya 0,015 mili dibagi dengan diameter 4,0 mili, dapat E per D-nya ini. Ya. Kemudian setelah dapat Reynolds tadi, ya, jadi Reynolds-nya ini 1,37 kali 10 pangkat 4, kemudian epsilon per D 0,00375, ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini misalnya tadi grafik modi kita, ya. Di sini sebelah kanan epsilon per D, di sini RE, ya, di sini F. Nah, jadi cari, ya, pertama cari epsilon per D-nya 0,015. Jadi kalau udah dapat, misalnya seperti ini, cari Reynolds-nya, yang nilainya 1,7 kali 10 pangkat 4. Ya, misalnya di sini, tarik kemari. Nah, perjumpaan ini kita tarik ke kanan. Nah, nanti tengok antara mana dan mana. Ya, nah ini dapat F-nya. Kita interpolasi, ya. Nah, jadi, nah ini diinterpolasi linier, ya, supaya lebih pas dapatnya. Ya. Jadi di sini setelah dilakukan dapat ini 0,028, ya. Oke. Jadi ini nanti bisa juga menggunakan modi chart kalkulator tadi. Nah, coba di-compare, dibandingkan, ya. Oke, setelah dapat masukkan ke persamaan 833 tadi ini, ya, nilai-nilainya, maka didapat delta P-nya itu 1,076 kilopascal. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ya, penurunan tekanan lebih tinggi ketika kondisinya turbulen. Ya. Ketika laminer segini tadi dapat 0,179, ketika turbulen 1,076 kilopascal. Makanya kondisi turbulen ini dihindari, ya. Nah, karena dia pressure drop-nya lebih tinggi. Oke, kira-kira ini gambaran penjelasan dari topik kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan dari materi yang saya sampaikan, ya, nanti silahkan disampaikan di chat atau di grup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.